Jumpa lagi dengan aku si perantau, gadisnya si perantau. Sekarang aku juga nggak tahu ya, karena itu aku beraniin diri kenapa bisa merantau ke sini dan apa manfaatnya, kenapa dulu bisa merantau ke Jakarta atau ke Bogor dan dapat kuliah di sana. Oke, dulu aku juga dari keluarga yang nggak bisa apa ya, mimpi-mimpinya terlalu dipendam dan nggak mau apa yang berlebihan, ya maunya cukup saja. Nah, makanya kebetulan sehari-hari itu tercukupi. Bahkan dulu kita juga makan satu telur aja bisa bagi 4, bagi 5. Gimana coba ya? Yang dibanyakin adalah karbo. Makanan nasinya dibanyakin bisa beberapa liter. Karena kan ibu aku anaknya ada 8 bersaudara. Nah, alhamdulillah masih apa ya, masih bisa udah pada nikah ya, udah punya anak dan berkeluarga dan punya adik-adik juga 3. Dan itu ya dulu apa ya, 2008 papa aku meninggal, jadi ibu aku menjadi ibu tunggal yang mengayomi dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya yang masih kecil. Ada yang sudah kuliah dan beberapa orang ada juga yang belum kuliah ya, SMA sudah semua kita alhamdulillah. Dan itu super hebat sih aku kalau sama ibu aku tuh, ternyata dia orang yang tangguh juga ya, ibu ternyata yang bisa melahirin 8 anak tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan sukses. Ada yang kuliah, ada yang sampai sekarang udah juga masuk PNS ya, alhamdulillah ya. Dan syukur gitu aku punya ibu yang bisa mau berjuang. Dulu juga sama aku, ini ya kita pengen makan aja harus mikir ini deh, nanti malam makan apa lagi ya gitu, besok makan apa lagi ya gitu, cukup nggak ya tuh. Aku juga dulu orang yang bisa apa ya, tanggung jawab lah ya kepada anak-anaknya, yang mau ngadepin anak-anaknya walaupun sana sini yang pertama ngutang. Tapi ada satu hal yang aku sama ibu aku, beliau itu kalau mau suka apa, suka bayar terus gitu, nggak pernah nggak dibayar. Nanti dia nanti suruh ada aku nih bayar utang kita, nanti kita ini lagi buat apa ya, buat beli yang lain lagi gitu. Jadi ibu aku tuh nggak mau menyerah, jadi sama diturunin karena aku dekat sama ibu aku juga nggak mau menyerah. Hidup itu ya berjalan aja terus gitu. Kalau kita udah menyerah dari sekarang nggak akan bakal tercapai mimpi-mimpi yang kita inginkan, itu yang besar kita inginkan gitu. Kan dulu juga aku pengen merantau aja, aduh gimana ya gitu, gimana ya gitu. uh, Bisa nggak ya aku ke sana gitu, bisa nggak ya aku bersosialisasi di sana gitu. Padahal kan aku dari sekolah aku aja ya, atau sendiri lah sekolah aku ya, ilmunya masih nggak secanggih dengan di kota-kota ya. Bahkan IQ kita ini masih di bawah standar lah ya, nggak terlalu ini banget, nah nggak terlalu apa yang terlalu wow gitu ya. Yang penting dulu itu bisa apa, udah juara aja itu udah sangat penting ya. Memang dari awal dari SD udah juara dan sampai SMA juga juara ya, sehingga akhirnya ikut dengan beasiswa utusan daerah gitu. Alhamdulillah dari 300 orang yang daftar yang ikut ujian dan diterima hanya 10 orang, dan aku termasuk salah satunya. Itu sangat beruntung gitu ya. Oh terima kasih ya Allah, engkau sangat baik terhadap apa-apa yang dimimpikan oleh hamba-hambamu ini, asalkan kita mau berdoa aja gitu. Jadi pernah putus harapan, bisa nggak ya, itu 300 orang itu yang mendaftar, ada 300 orang loh, itu sekabupaten atau satu pun ada dari kota juga, dari kota Gunung Solih ya mendaftar. Tapi juga gimana ya, cuma 10 orang emang udah takdir sih biar kita ini 10 orang ya, termasuk aku salah satunya. Dan aku terima, nggak mungkin dong rezeki aku tolak. Nah untuk gimana ya, aku punya kepercayaan diri, aku berani, pasti semua mimpi-mimpi yang aku impikan dari sekarang pasti terwujud. Aku yakin Allah akan selalu bersama aku. Tapi di balik itu, sebelum aku keterima, aku menjadi orang-orang yang introvert gitu. Aku mengurung diri aku di dalam kamar, gak mau ngomong sama siapapun, gak mau berkunjung sama keluarga siapapun, aku gak mau. Karena aku, gimana ya, ya Allah, yang penting aku tuh sekarang tuh lagi fokus gimana caranya buat ya aku kuliah ke luar kota ya, Sumatera Utara. Aku nggak mau kuliah di Sumatera Utara, aku mau di pulau lain tapi kecuali di Sumatera Utara. Aku nggak mau. Ya Allah, gimana caranya aku itu bisa melangkah jauh ya dari luar pulau itu gitu. Nah sampai akhirnya Allah kasih, Allah ngabulin doa-doaku, dan aku bersyukur karena aku tahu ya, usaha aku yang aku lakukan sebelumnya itu emang sangat ya gimana ya, nyakitin hati sih dosen gitu. Ngurung diri, introvert, nggak mau ngomong sama siapapun, ketemu orang kayak ada rasa-rasa takut, rasa minder, rasa nggak percaya diri gitu.
Ya aku berdoa lagi sama Allah dan aku berafirmasi ke Allah, ya Allah aku pengen kuliah gitu, aku pengen kuliah, aku nggak mau di rumah terus nanti udah tamat SMA aku terus dinikahin terus nikah dan udah nggak jadi lagi mimpinya dan nggak jadi lagi kuliahnya dan aku nggak mau. Aku bilang sama ibu aku nggak mau, ma aku nggak mau ya ma, aku harus kuliah bagaimanapun caranya, aku nggak mau dinikahin atau nunggu setahun lagi, kata ibu aku nunggu setahun lagi, nggak mau karena aku yakin Allah akan memberikan jalan sama Rizka. Rizka akan memberikan yang terbaik buat Rizka, ya Allah alhamdulillah Allah kabulin. Meskipun perjuangan nah aku apa perjuangannya yang bisa aku bagi ke teman-teman semua, walaupun aku introvert, aku berdiri di dalam kamar, aku tinggal megang HP, megang guling, megang bantal, bahkan megang selimut, aku mengurung diri aku ya, kayak nggak merasa apa ya pengen ya, tapi untuk bisa berani diri itu masih ada beberapa persen. Aku percaya lagi, aku minta maaf lagi ke Allah, ya Allah aku itu yang terbaik bagi aku, engkau berikan yang terbaik, ya lalu untuk amalin surat kasih, empati, semuanya yang terbaik. Oke.